Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nesa Paunika dengan NIM 2350 1912 31. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia farmasi 2, yaitu tentang spektrofotometri UV visible. Langsung saja. Di sini ada pertanyaannya. Nah, prinsip dasar spektrofotometri UV visible itu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak visible. Lanjut. Senyawa yang dapat dianalisis secara efektif dengan spektrofotometri UV visible adalah senyawa yang memiliki kemampuan untuk menyerap radiasi UV visible. Syarat utamanya yaitu senyawa harus memiliki gugus kromofor atau gugus ausokrom. Di sini tertera gugus kromofor dan juga gugus ausokromnya. Lanjut. Nah, yang pertama itu ada orbital sigma, yaitu orbital molekul yang terbentuk dari ikatan tunggal jenuh yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron di orbital ini disebut elektron sigma. Transisi membutuhkan energi sangat tinggi, yaitu UV jauhnya kurang dari 200 nm. Contohnya, sini sudah tertera contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada orbital p, orbital molekul yang terbentuk dari ikatan rangkap atau tidak jenuh yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron di orbital ini disebut elektron V. Di sini juga ada contohnya, sudah tertera. Lanjut ke orbital non-ikatan. Orbital atom yang ditempati oleh pasangan elektron bebas dari atom tertentu, yaitu seperti O, N, S, halogen yang tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia. Nah, di sini sudah tertera contohnya. Selanjutnya, nah yang pertama ada sistem terkonjugasi. Pengaruhnya yaitu peningkatan panjang konjugasi menurunkan perbedaan energi E antara dan V. Efek pergeseran batokromik dan hypsokromik. Yang kedua ada pelarut. Pengaruh yaitu perubahan polaritas pelarut. Efek pergeseran yaitu polaritas tinggi atau polar menyebabkan transisi R ke R aksen bergeser batokromik lebih besar, tetapi menyebabkan transisi N ke R aksen bergeser hypsokromik. Yang ketiga ada kromofor dan ausokrom. Pengaruh adanya gugus ausokrom yang menempel pada kromofor. Efek pergeserannya yaitu ada batokromik dan hypsokromik karena elektron N pada ausokrom berinteraksi dengan ikatan pada kromofor. Selanjutnya, instrumen spektrofotometri UV visible setidaknya terdiri dari 4 komponen utama. Nah, yang pertama ada sumber sinar. Menghasilkan radiasi polikromatik yang stabil di daerah UV. Biasanya lampu deuterium 190 sampai 380 nm. Atau visible biasanya lampu wolfram 380 sampai 800 nm. Selanjutnya ada monokromator. Memisahkan radiasi polikromatik menjadi radiasi monokromatik yang akan dilewatkan ke sampel, terdiri dari dispersing device. Yang ketiga ada cell sample atau cuvette, wadah transparan yang menampung larutan sampel atau blanko, dibuat dari kuarsa atau fuset silika untuk UV atau kaca plastik untuk visible, memiliki tebal konstan B biasanya 1 cm. Yang terakhir ada detektor, yaitu mengukur intensitas radiasi cahaya yang ditransmisikan setelah melewati sampel. Kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Selanjutnya yang keenam. Nah, ini ada analisis kualitatif atau identifikasi. Tujuannya mengidentifikasi senyawa. Caranya membandingkan bentuk spektrum dan nilai panjang gelombang maksimum atau lambda max larutan sampel dengan larutan baku pembanding dalam pelarut yang sama. Senyawa identik jika spektrumnya cocok. Selanjutnya ada analisis
kuantitatif atau penetapan kadar. Tujuannya menghitung konsentrasi atau kadar senyawa dalam sampel. Caranya mengukur absorbansi, larutan pada Landamax, dan menggunakan hukum Lambert-Beer, atau membandingkan dengan kurva kalibrasi standar. Yang terakhir, nah, di sini ada sensitivitas. Kelebihannya yaitu sangat sensitif dan akurat, atau dapat mengukur konsentrasi sangat kecil. Kekurangannya hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor atau ausokrom. Senyawa tanpa gugus ini tidak terukur di daerah UV visible. Yang kedua ada aplikasi. Kelebihannya mudah digunakan dan perawatannya relatif sederhana. Kekurangannya itu kurang spesifik untuk analisis campuran kompleks karena banyak senyawa dapat berabsorpsi pada panjang gelombang yang berdekatan. Yang terakhir ada sampel. Kelebihannya waktu pengukurannya cepat. Kekurangannya yaitu idealnya sampel harus dalam keadaan tunggal atau murni, atau dipisahkan terlebih dahulu jika merupakan campuran, agar absorpsi tidak tercampur atau interferensi. Mungkin cukup sekian dari saya, presentasi tentang spektrofotometri UV visible. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.